Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Baru sehari pimpin PSSI, Erick Thohir sudah dihadapkan masalah klasik. Baru sehari mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah harus berhadapan dengan masalah klasik sepak bola Indonesia, yaitu kerusuhan supporter. Kerusuhan terjadi di luar Stadion Jatidiri Semarang. Kerusuhan adalah akibat dari kekecewaan supporter yang tak dapat menyaksikan langsung pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 antara PSIS Semarang kontra Persis Solo. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak aparat, panpel, dan manajemen kedua tim. Saya meminta kepada seluruh pihak untuk tenang, ujar Erick Thohir. Son tegaskan periode buruknya musim ini akan buatnya lebih kuat. Son Heung-min menegaskan bahwa periode buruknya di Tottenham musim ini akan membuatnya lebih kuat setelah penampilannya yang tidak sesuai dengan harapan hingga sejauh ini di musim 2022-2023. Pemain asal Korea Selatan tersebut tahu para penggemar mengharapkan yang lebih darinya. Erik ten Hag komentari peluang Manchester United jadi juara Premier League. Manchester United menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di Premier League musim ini. Mereka kini berada di peringkat ketiga dengan koleksi 46 poin dan hanya berjarak 5 angka saja dari dua tim teratas, Manchester City dan Arsenal. Menanggapi hal tersebut, Erik ten Hag mengakui bahwa dia dan timnya sama sekali belum memikirkan hal tersebut. Ten Hag memastikan bahwa MU hanya berusaha untuk tampil sebaik mungkin dan berada di posisi yang bagus pada bulan April mendatang. Meski dipinjamkan ke Lyon, Malo Gusto jalani perawatan cederanya di Chelsea. Malo Gusto mengalami cedera dalam kemenangan Lyon atas Lille di babak 16 besar Piala Prancis 10 hari yang lalu. Chelsea telah mengumumkan bahwa bek sayap Malo Gusto yang sedang dipinjamkan ke Lyon setelah merampungkan transfer ke tim Premier League itu pada Januari akan menjalani perawatan untuk cedera ototnya dengan staf medis The Blues. Dengan keputusan untuk melakukan perawatan cederanya di Chelsea, Gusto sekarang akan merasakan kehidupan pertamanya di London lebih awal dari yang diharapkan. Dikritik karena main poker dan kunjungi McD, pelatih PSG bela Neymar. Pelatih PSG, Christophe Galtier membela Neymar da Silva setelah pemain asal Brazil itu mendapat banyak kecaman karena terlihat bermain poker dan mengunjungi restoran cepat saji McDonald's. Christophe Galtier tak bisa sepenuhnya menyalahkan Neymar. AC Milan berharap McMahon pulih untuk leg kedua kontra Tottenham. Sang kiper asal Prancis telah menepi sejak bulan September lalu karena mengalami cedera betis dalam laga bersama tim nasional dalam jeda internasional. Namun demikian, AC Milan nampaknya punya harapan untuk melihat McMahon kembali berlaga dalam waktu dekat. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, mereka mengharapkan McMahon untuk segera kembali tampil dalam hitungan hari. Pelatih Stefano Pioli bakal bisa mengandalkan McMahon di laga tandang kontra Tottenham Hotspur pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di bulan Maret mendatang. Claudio Marchisio kesal Juventus selalu dirugikan musim ini. Claudio Marchisio yang membangun hampir seluruh karirnya bersama Juventus dan menjadi fans setelah pensiun, mengutarakan keluhannya di media sosial. Dia juga menyoroti ketidakadilan yang sering menimpa Juve pada musim ini, termasuk pengurangan 15 poin yang menurutnya tidak adil. Emosi Nicolo Barella penyakit bawaan sejak dari Cagliari.
Isu kontrol emosi Nicolo Barella kembali jadi sorotan saat Inter Milan ditahan imbang Sampdoria. Sikap Barella ini sudah dibawa sejak dari Cagliari. Barella dikenal sebagai pemain yang sangat terbuka dalam mengekspresikan emosinya selama pertandingan, di mana bahasa tubuhnya selalu menjadi indikasi ketika ia terganggu atau tidak senang. Gelandang ini juga mulai mendapatkan reputasi karena bahasa tubuh negatifnya dan ekspresi kekesalannya selama pertandingan dengan Cagliari. Hal ini mengikuti Barella sejak ia bergabung dengan Inter pada musim panas 2019. Borussia Dortmund akan kenakan jersey khusus saat hadapi Hertha Berlin. Dalam laga kandang melawan Hertha Berlin pada Minggu, Borussia Dortmund akan mengenakan jersey khusus dalam rangka memperingati sejarah kotanya. Seragam unik yang akan dikenakan Dortmund melawan Hertha pada Minggu memiliki pola arang hitam, di mana kawanannya memiliki tampilan baja yang terintegrasi dengan peta kota Dortmund. Sementara itu, baik logo BFB, logo partner, dan Bundesliga juga akan berwarna hitam. Pada bagian leher jersey juga dilengkapi dengan tulisan Borussia United. Bayern Munich capai kesepakatan verbal perpanjang kontrak Choupo-Moting. Bayern Munich telah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontrak striker andalannya Eric Maxim Choupo-Moting yang kini hanya menyisakan 4 bulan atau akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Detail akhir dari kesepakatan perpanjangan kontrak pemain asal Kamerun itu masih harus dibahas lebih lanjut sebelum akhirnya pembaruan kontraknya benar-benar ditandatangani. Akan tetapi, secara prinsip kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama pada musim depan. Meski sedang on fire, Rashford tetap disebut tak berkelas dunia. Marcus Rashford sedang tampil luar biasa untuk Manchester United. Kendati demikian, Rashford dinilai masih bukan pemain berkelas dunia. Pandit sepak bola Inggris Simon Jordan yang mengungkap bahwa Rashford bukan pemain berkelas dunia. Tetapi dia mengakui bahwa pemain 25 tahun itu sedang bagus-bagusnya. Anda melihat Rashford dalam performa yang gila ini, apa yang selalu saya lawan adalah karakterisasinya. Dia adalah pemain berkelas dunia dan dia ada di posisi elit, kata Jordan di Talksport. Jose Mourinho ternyata pernah bikin Mohamed Salah nangis di ruang ganti. John Obi Mikel mengungkapkan bahwa Jose Mourinho pernah membuat Mohamed Salah menangis di ruang ganti saat bintang Liverpool itu masih bermain untuk Chelsea. Berbicara kepada Dubai A, mantan gelandang Chelsea John Obi Mikel menceritakan momen ketika Jose Mourinho menghabisi Salah di ruang ganti. Penyebabnya, Salah tampil buruk dalam sebuah pertandingan. Saya ingat apa yang Mourinho lakukan pada Mo Salah, dia menangis di ruang ganti. Pada babak kedua, menangis. Saya pikir dia tampil buruk dan Mourinho menghampiri dan memarahinya habis-habisan, kata Mikel. Jurgen Klopp akui tak kendalikan penuh transfer Liverpool. The Reds gelontorkan duit paling banyak di era Klopp yakni pada edisi 2018-2019. Musim ini, kebijakan transfer Liverpool disorot setelah pembelian Darwin Núñez dan Cody Gakpo yang menghabiskan total 129 juta pound sterling belum berhasil. Jurgen Klopp mengakui bahwa ia tidak diberikan kontrol penuh atas transfer yang dilakukan Liverpool. Kami memiliki kekuatan di kursi manajerial tetapi tidak semua poin kekuatan. Kami harus melakukan apa yang dikatakan orang lain kepada kami, ucap pelatih asal Jerman itu. Setelah drama deadline day, Julian Araujo akhirnya gabung Barcelona. Barcelona sempat gagal mendaratkan bek kanan LA Galaxy Julian Araujo setelah telat 18 detik untuk mengirim dokumen pada deadline day Januari kemarin. Direktur sepak bola Matteo Alemany kemudian mengkonfirmasi bahwa klub sedang mencari solusi dan sekarang telah menyelesaikannya.
Mereka lantas menyatakan bahwa kesepakatan selama 3,5 musim berlangsung hingga 30 Juni 2026 telah ditandatangani oleh si pemain. Jangan hubungkan Neymar main poker dengan omongan Mbappe. Mbappe mewanti-wanti rekan-rekan setimnya agar menjaga kebugaran. Dia meminta para pemain PSG agar tidur dan makan dengan baik. Neymar dilaporkan bermain poker dan menghabiskan uang 8.895 pound sterling untuk bersenang-senang sehari setelah kekalahan dari Bayern. Neymar pun dikecam karena dinilai tidak profesional. Galtier dengan cepat membantah adanya hubungan antara komentar Mbappe itu dengan aksi Neymar. Saya sudah bicara kepada Neymar, saya bilang kepadanya apa yang saya pikirkan. Neymar punya hak di hari istirahatnya, dia suka poker, dia punya hak untuk main poker. Berada di atas Liverpool, bos Newcastle United, saya nggak perhatiin klasemen. Eddie Howe menyadari bahwa Newcastle United merupakan salah satu tim yang bukan di posisinya saat ini. Peringkat 4 klasemen tentu saja identik dengan tim-tim Big Six, salah satunya adalah Liverpool. Saya tidak melihat tabel liga, saya tidak mempelajarinya, saya tidak menganalisisnya. Saya sudah mengatakan itu berkali-kali, alasannya adalah perubahannya begitu cepat. Terang Howe tentang posisi Newcastle di atas Liverpool dikutip dari BBC. Brendan Rodgers ogah ngemis pada James Maddison soal perpanjangan kontrak. James Maddison telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke klub Liga Premier Inggris lainnya seperti Arsenal dan Tottenham Hotspur dengan kontraknya berakhir pada Juni 2024. Maddison berpotensi hengkang dan sepertinya sang manajer tidak akan menghentikannya. Berbicara kepada media, manajer The Foxes Brendan Rodgers mengatakan tidak ada perubahan dalam negosiasi. Akan bagus jika dia menandatangani kontrak baru, tetapi saya tidak akan mengemis kepada seorang pemain untuk bertahan. Mereka mendapat dukungan luar biasa di sini dan jika mereka pernah ke sini, mereka mengerti tentang klub ini. Erik ten Hag tidak sabar menunggu pemilik baru MU. Erik ten Hag sepertinya tidak sabar menunggu selesainya proses penjualan Manchester United, sebab ahli taktik asal Belanda tersebut ingin melihat bagaimana hal itu akan mempengaruhi kepemimpinannya. Ditanya tentang prospek masuknya investor baru dan kemungkinan gangguan dalam proses penjualan MU, Erik ten Hag berkomentar, "Saya telah mengikutinya, ini klub kami dan tentu saja kami berkomitmen. Tetapi kami fokus pada sepak bola, pelatih, dan cara kami bermain." Usai ribut, Park Hang-seo berikan julukan untuk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo kerap saling sindir melalui konferensi pers, bahkan enggan berjabat tangan seusai pertandingan antara Vietnam dan Indonesia. Park Hang-seo menyatakan seusai Piala AFF 2022 bahwa itu hanyalah sebuah cara saja untuk membuat laga menjadi lebih menarik. Setelah turnamen seiring dengan hengkangnya dia dari timnas Vietnam, Park Hang-seo mengatakan bahwa tidak pernah ada perang antara dirinya dengan Shin Tae-yong. Bahkan Park Hang-seo menyebut Shin Tae-yong sebagai juniornya. Memang ada perbedaan usia 13 tahun di antara keduanya dan Park Hang-seo adalah yang lebih tua. Arteta minta Arsenal lebih galak di depan gawang. Laju Arsenal di Premier League tersendat usai gagal menang di 3 laga terakhir. Mikel Arteta menyoroti efektivitas Arsenal dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Akibatnya Arsenal tergusur dari puncak klasemen Liga Inggris. Kami harus melihat ke diri kami sendiri, kami harus lebih efisien. Dengan jumlah permainan dan situasi yang sudah kami buat, kami tidak mendapat cukup poin dan itu karena kami sendiri. Kami harus memperbaikinya karena kami ingin menang lebih banyak. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!